Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat la yuzlamun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Dan kita juga tahu bahwa takwa ini merupakan tujuan daripada Allah mewajibkan kita berpuasa. Seperti ayat yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa orang-orang beriman diwajibkan oleh Allah berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita merunut, sebenarnya banyak konsep takwa. Namun salah satunya saya hanya mengingatkan diantaranya dari seorang filosof pemikir Islam terbesar, yakni Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin. Beliau setelah menggali Al-Quran menyimpulkan makna takwa. Kata beliau setidaknya ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah al-khaufu ilallah. Kita orang yang bertakwa itu harus selalu merasa takut kepada Allah. Dalam artian takut di sini adalah takut kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat dan dosa oleh Allah. Kita hendaknya merasa takut. Ini apapun ya. Mungkin saja satu saat kita melakukan hal yang misalnya taruhlah judi, miras, zina dan sejenisnya, yang kita tahu bahwa itu adalah dosa. Ketika kita takut, kemudian kita tidak jadi melakukannya, itulah cermin daripada orang yang bertakwa. Tetapi ketika kita enjoy saja melakukan dosa-dosa, maka ketakwaan kita tentunya perlu kita pertanyakan dan perlu kita renungkan kembali. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, orang yang bertakwa itu adalah mereka berusaha membersihkan hatinya. Sehingga orang yang bertakwa itu berusaha memurnikan hatinya, mengikhlaskan hatinya dari setiap kegiatan-kegiatan yang diamalkannya. Ikhlas itu adalah berasal dari kata kholasa, artinya bersih. Orang yang bersih hatinya, orang yang ikhlas adalah ketika di hatinya tidak ada niat-niat lain dalam berbuat kebaikan hanya karena Allah semata-mata. Niat-niat lain itu selain Allah dianggap kotor, ya. Dianggap mengotori niat kita. Maka semua perbuatan amal kita yang soleh, yang baik,
kalau diniatkan hanya semata-mata karena Allah, maka insya Allah akan dicatat oleh Allah. Tetapi kalau niatnya itu bukan untuk Allah, maka niatnya hanya untuk itu saja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, sesungguhnya setiap perbuatan yang kita lakukan tergantung niatnya. Kalau kita rajin sholat, mohon maaf, misalnya niatnya supaya bisa dapat jodoh. Begitu jodoh sudah dapat, ya sudah itu saja yang didapat. Tapi tidak ada niat yang dia gantungkan untuk Allah. Nah, tapi kalau ikhlas, niat sholatnya hanya untuk Allah semata-mata, tetapi masalah jodoh itu ikhtiar. Ya, kita berusaha saja. Begitu dapat berarti itu rezeki dari Allah dan kita bersyukur untuk itu. Tetapi jangan niatkan sholat kita, ibadah kita, sedekah kita, puasa kita, misalnya untuk jodoh, untuk cepat kaya, dan untuk hal-hal yang bersifat dunia lainnya. Karena masalah-masalah yang sudah Allah tetapkan, insya Allah, biarpun ya kita tidak doakan secara serius, dia akan mengalir. Makanya saya teringat ada seorang ulama yang ketika berdoa itu, dia tidak pernah berdoa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa ketika dalam rahim perut ibu sudah dicatat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa syakin wa sa'idun. Kita sudah dicatat rezekinya, ajal kita. Sehingga ini kiai ulama ini luar biasa, dia tidak pernah berdoa minta diberi rezeki yang banyak, tidak pernah berdoa minta dipanjangkan umurnya, itu kan udah ditetapkan. Sehingga dia berdoanya pokoknya bismillah ya, hanya untuk Allah semata-mata. Ingat masalah niat ini, kita juga ingat dengan ada yang mengklasifikasikan tingkatan niat. Memang kalau niatnya orang kebanyakan seperti kita kadang-kadang niatnya itu masih double. Double itu ya lillahi ta'ala, tapi juga masih ada maunya. Ya Allah, saya lagi susah nih urusan dunia. Ya Allah, saya selama ini rajin sholat, tolonglah ya Allah. Nah, ada double-doublenya itu. Masih ada niatnya di samping untuk Allah, ada juga untuk urusan dunia. Itu kebanyakan. Tetapi kelompok yang khas, orang-orang khusus, dia niatnya untuk akhirat semata-mata, tetapi niatnya masih walaupun untuk akhirat, tetapi masih ada untuk kesenangan pribadinya. Di antaranya, ya Allah, semoga saya dengan sholat ini saya tidak masuk ke dalam neraka, supaya saya masuk surga, supaya saya bahagia. Artinya itu kan kebahagiaan itu untuk dirinya, supaya dia tidak menderita di akhirat kelak. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah niatnya para khawasul khawas. Orang yang lebih khusus dan khusus lagi, mereka itu niatnya sama sekali tidak ada untuk dirinya. Pokoknya lillahi ta'ala, yang penting misalnya salat ini perintah Allah wajib, ya Allah saya hanya ingin meraih ridhomu. Makanya itu ada ayat, wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah tidak memerintahkan kita beribadah ini kecuali dengan hati yang ikhlas, yang murni, yang mukhlis. Hunafa'a, kalau kita ambil dari padanan kata hanif, hunafa'a itu orang yang ikhlas juga berusaha mailun anid dolali ilal istiqomah, berusaha menepis semua kesesatan, semua kebobrokan menuju kepada istiqomah atau jalan yang lurus. Dan contohnya bayangkan, itu di dalam ayat itu contohnya gambaran orang yang ikhlas itu adalah wa yuqimunas sholata wa yutuz zakah. Salat dan zakat. Salat yang benar itu adalah pertama, kita melaksanakan sholat ini karena misalnya diwajibkan oleh Allah, tetapi sholat ini kita peruntukkan bukan untuk kita ini kan sebenarnya, karena kita laksanakan karena ini wajib, tapi intinya untuk Allah. Jadi untuk
membahagiakan Allah lah kasarnya, dalam tanda petik membahagiakan Allah dengan sholat itu. Walaupun kita butuh sebagai manusia, karena manusia tidak sholat itu pasti resah. Tetapi tujuan sholat kita untuk Allah. Kemudian zakat itu kalau kita benar-benar ikhlas, tujuannya membahagiakan orang lain. Kita beri orang lain, tidak ada tujuan kita. Pokoknya kamu lagi susah, ya udah, kamu termasuk salah satu kelompok dari orang yang menerima zakat, saya beri. Supaya bahagia mereka, supaya senang. Tidak ada untuk kita. Tidak ada take and give. Memberi dan menerima. Misalnya saya kasih kau ya sekian, mohon maaf nih misalnya, di sini masjid DPR. Misalnya nanti satu saat, kalau saya nyalek ya jangan lupa. Nah itu, ada maunya kita. Kalau yang benar-benar mukhlis, konsep zakat yang benar adalah kita berikan kepada orang lain, kita tidak ada kepentingan apapun. Silakan, ikhlasin. Dan insya Allah ketika kita melakukan itu, yakinlah kalau Allah memang sudah mentakdirkan kita menjadi seorang pejabat, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang anggota DPR, berkah dari zakat, berkah dari sedekah yang kita berikan itu justru akan mendorong banyak orang mendoakan kita. Nah itu, makanya saya mohon maaf kalau misalnya ada di sini anggota DPR, justru saya sayang, saya cinta, saya kasihan. Jangan sampai bapak-bapak menghamburkan uang, kemudian niatnya itu bukan untuk Allah, terus tidak jadi, ruginya double-double. Ya, uangnya habis, tidak jadi, pahala dari Allah tidak dapat. Maka berusahalah kita menggunakan konsep dari Al-Ghazali ini, kita ikhlaskan apa yang kita berikan kepada orang lain, bismillah saja. Dan saya pernah dapatkan ya, salah satu teman yang juga jadi, itu begitu. Jadi syukur, tidak jadi ya enggak apa-apa. Oh saya sedekah aja. Dan itu ternyata jadi terus gitu. Luar biasa. Kemudian konsep takwa menurut Al-Ghazali yang ketiga adalah at-ta'ah wal ibadah. Orang yang bertakwa itu terus berusaha taat, sami'na wa ata'na, apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari Al-Quran, dari sunnah-sunnah Nabi, kalau itu perintah kita taat dan kita selalu mengabdi kepadanya. Ya, saya sudah sebutkan tadi bahwa tujuan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah, sehingga orang yang bertakwa terus mengabdi kepada Allah. Jangan punya pemahaman sempit, dikiranya kalau mengabdi itu berarti kan sembahyang terus, yang malam tidak bekerja. Itu pengertian sempit. Itu pengertian sholat, pengertian ibadah mahdoh. Kita ini ibadah ya, pengabdian itu, ibadah itu kan pengabdian. Itu bisa ibadah mahdoh, bisa ghairu mahdoh. Kalau yang mahdoh itu seperti sholat ini. Memang kita menyembah Allah. Dan waktu kita hanya untuk Allah ketika kita sholat. Kita tidak melakukan hal-hal lain, hanya sholat. Dan itu benar-benar untuk Allah. Tetapi ibadah ghairu mahdoh adalah aktivitas keseharian kita. Walaupun sifatnya secara nampak urusan dunia, tapi agar semua dinilai ibadah oleh Allah, niatkanlah untuk Allah. Niatkanlah untuk akhirat. Kembali kepada niat. Kita bekerja ke kantor tiap hari cari nafkah, bismillah. Ya Allah, saya cari nafkah untuk keluarga, untuk anak istri, supaya mereka bisa beribadah kepadamu. Saya juga bisa beribadah kepadamu. Jadi tujuannya bukan untuk cari makan, ya. Bukan hanya sekedar cari makan. Na'udzubillah min dalik. Sayyidina Ali keras orangnya. Ketika mendengar ada orang yang tujuan hidupnya hanya cari makan, apa beliau bilang? Orang yang hidupnya, tujuan hidupnya hanya untuk cari makan, harga dirinya sama dengan apa yang dikeluarkan setelah makan. Masuk di akal. Artinya kita makan itu kan diolah, kemudian jadi kotoran. Dan itu menurut Sayyidina Ali, harga diri kita kalau tujuan hidupnya hanya melulu cari makan, maka harga diri kita sangatlah rendah, seperti kotoran yang kita buang sendiri. Maka sebagai seorang muslim, apalagi misalnya insya Allah kita akan mendapatkan derajat al-muttaqin setelah puasa ini, mari niatkan semua aktivitas kita itu untuk Allah dalam rangka ibadah kepada Allah. Apapun, meskipun kita hanya tukang ojek, supir, pedagang kaki lima, tapi bismillah saya cari nafkah untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah itu juga sebagai
bentuk pengabdian kepada Allah, amalan-amalan yang juga akan mendapatkan buahnya di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selain itu, kita sudah hari-hari terakhir ya, mudah-mudahan keseharian kita di dalam bulan suci Ramadan ini juga bisa kita bawa setelah kita selesai Ramadan nanti. Puasa kita sendiri merupakan bentuk pengendalian. Ya, kalau puasa sendiri juga merupakan anjuran Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan minumlah, janganlah berlebihan. Artinya dengan dilatih puasa, insya Allah nanti setelah bukan bulan puasa, kita boleh makan minum tetapi kita tidak berlebihan. Ketika puasa kita juga dianjurkan mengendalikan syahwat kita, makanya dilarang saat puasa melakukan hubungan suami istri meskipun sudah sah ketika siang hari. Begitu juga kita belajar Al-Quran, mari kita bawa Al-Quran meskipun puasa nanti selesai, kita terus baca, terus kaji. Begitu juga pengendalian lain, menjaga lisan. Begitu juga qiyamul lail, sholat malam, tarawih. Selesai puasa tidak ada sholat tarawih, tapi mari kita ganti dengan qiyamul lail, sholat tahajud. Insya Allah dengan sholat tahajud Allah akan memuliakan derajat kita. Itu ada di dalam Al-Quran. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan konsep takwa dari Imam Ghazali dan amalan-amalan puasa kita bulan Ramadan tahun ini benar-benar membawa berkah, membawa hikmah, sehingga meskipun nanti Ramadan sudah berakhir tahun ini, kita semua bisa menghidup-hidupkan amalan Ramadan di bulan-bulan lainnya selain Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.